Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas player part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yosung yang menghela nafas, karena sekarang ia kedatangan beberapa orang. Ternyata yang datang adalah para reporter, dan sekarang mereka sudah membawa kamera sambil bertanya tentang bagaimana caranya Yosung menyelesaikan tower dengan mudah. Yosung pun di sana langsung berkata bahwa hal itu bisa ia lakukan karena dirinya memang sangat hebat. Tiba-tiba salah satu reporter yang ada di sana pun berkata bahwa ia mendengar jika negara Cina juga sudah menaklukkan tower tingkat 4. Ketika mendengar hal itu di sana, Yosung pun langsung bertanya tentang berapa banyak orang yang menyelesaikannya. Mereka pun mengatakan bahwa yang masuk ke dalam tower ada 5 orang. Namun sayang yang berhasil selamat hanya Dewa Pedang seorang. Yosung yang mendengar hal itu pun sedikit kesal. Ia berkata bahwa orang tersebut tidak cocok disebut sebagai Dewa Pedang karena ia selalu memakan manusia lain sebagai tameng hidup. Tak hanya itu, di sana para wartawan juga berkata jika sekarang si Dewa Pedang sedang masuk ke dalam tower tingkat 5. Yosung langsung bertanya tentang berapa orang yang ikut. Lalu di sana para reporter memberitahu jika sang Dewa Pedang hanya pergi sendirian saja. Yosung pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya si Dewa Pedang itu sedang berjuang mati-matian dari awal. Yosung juga di sana menjelaskan jika Maria sekarang belum masuk ke dalam tower, karena biasanya Maria mengumpulkan item dan skill terlebih dahulu. Si Necromancer sendiri sekarang fokus pada bisnisnya dan kemungkinan ia tidak akan terlalu fokus untuk menyelesaikan tower karena ingin fokus menimbun item di tingkat 4. Yosung pun langsung memejamkan matanya, karena di sana ia pikir jika keadaan sekarang benar-benar merudetkan. Para wartawan sendiri di sana terus bertanya. Mereka bertanya tentang pendapat Yosung mengenai si Dewa Pedang. Dengan wajah yang kesal di sana, Yosung pun berkata bahwa orang yang dikenal sebagai Dewa Pedang itu sudah sinting dan juga gila. Para wartawan yang mendengar hal itu pun langsung kaget dan mereka pun bertanya apakah mungkin Yosung juga tidak akan ikut berlomba dengan Dewa Pedang. Yosung langsung tertawa. Ia berkata bahwa dirinya juga sinting. Jadi sudah dipastikan ia dan si Dewa Pedang tidak ada bedanya. Di tengah tower yang sedang melayang, pada akhirnya Yosung pun memutuskan jika ia juga akan masuk ke dalam tower dan memasuki tingkat kelima. Yosung mulai masuk ke dalam tingkat 5 yang ada di tower tersebut, dan ia masuk ke sana dengan wajah yang cukup serius. Ketika masuk, notifikasi pun mulai bermunculan, dan notifikasi itu memberitahu tentang Monark yang mulai memperhatikan Yosung. Yosung yang melihat hal itu langsung tersenyum, karena para Monark sekarang bertaruh bahwa Yosung ini bisa menyelesaikan towernya nanti. Yosung pun berpikir bahwa orang yang berada di dalam tower sudah dipastikan adalah si Dewa Pedang yang sebelumnya dibicarakan. Di dalam tower itu pun dijelaskan bahwa Yosung sekarang akan masuk ke sebuah kekaisaran yang sedang bertarung satu sama lain, dan pertempuran yang akan Yosung lakukan nanti akan menghasilkan sebuah sejarah yang sangat besar. Yosung pun saat ini langsung disuruh untuk memilih faksi yang nanti akan dibantu olehnya. Namun terlihat salah satu faksi yang ada di sana sudah tidak dapat dipilih karena faksi itu sudah dipilih oleh player lain. Yosung yang juga merupakan seorang player akhirnya memilih faksi yang tersisa, dan sekarang ia akan menjadi bagian dari faksi yang tidak diuntungkan tersebut. Di dunia tower sendiri, sekarang terlihat ada beberapa orang yang terkejut ketika melihat sesuatu yang datang. Mereka terkejut karena sekarang di sana Yosung yang merupakan seorang player muncul sambil memasang wajah malas. Orang-orang yang ada di sana pun langsung mengepalkan tangannya dan mereka berkata bahwa sekarang Tuhan telah membantu mereka. Semua orang yang ada di sana tersenyum senang. Mereka berkata bahwa seorang player telah datang, jadi mereka pasti akan dibantu. Yosung langsung memperhatikan keadaan sekarang dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang mereka sedang berada di ruang strategi karena pertempuran akan dimulai. Yosung pun langsung bersiap untuk duduk dan di sana ia bertanya tentang siapa pemimpin dari mereka semua.
Ketika mendengar hal itu, para ksatria yang adalah malah terdiam dan mereka memasang wajah yang sangat wegah. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena di sana ada seseorang yang datang sambil berkata bahwa Yosung itu lancang. Terlihat orang yang datang adalah pemimpin dari para ksatria dan orang itu bernama Markus yang berasal dari keluarga kerajaan. Saat si pemimpin berbicara, di sana Yosung pun langsung bertanya tentang apakah mereka bisa menang dalam pertempurannya. Dengan sombongnya di sana orang itu pun berkata bahwa mereka memiliki mental yang kuat, jadi sudah dipastikan akan menang. Ketika mendengar hal itu, Yosung pun langsung kesal, karena bahkan si pemimpinnya terus-menerus memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. Pada akhirnya Yosung pun langsung melayangkan sebuah tinjuan ke arah si pemimpin botak tersebut dengan cukup kencang. Yosung memasang wajah yang mengerikan dan ia pun berkata bahwa sekarang yang akan menjadi pemimpin adalah dirinya. Para ksatria yang melihat hal itu pun langsung sedikit kaget sekaligus senang dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Yosung pun sekarang sudah bersiap di bentengnya dan dijelaskan bahwa kekaisaran yang ia pimpin hanya memiliki 5.000 prajurit saja. Yosung berpikir bahwa hal itu sangat merugikan karena lawan mereka memiliki jumlah yang lebih banyak dari dirinya. Tak hanya itu, di sana Yosung juga berpikir bahwa si Dewa Pedang cukup kuat karena ia merupakan apostel dari Iron Monarch. Dijelaskan bahwa biasanya para player ini hanya bisa membuat kontrak dengan satu monark saja, dan hal itu membuat para player mendapatkan imbalan dari satu monark. Tapi hal itu berbeda dengan Yosung, karena Yosung ini bisa mendapatkan banyak imbalan dari beberapa monark berkat Jester Monarch yang membuatnya menjadi seperti itu. Sebaliknya, para monark juga bisa melakukan kontrak dengan banyak manusia, namun hanya ada satu orang yang bisa menjadi apostel dari para monark. Si Dewa Pedang sendiri merupakan apostel dari Iron Monarch, dan hal itu pasti membuat si Dewa Pedang dibantu habis-habisan oleh monarknya. Yosung di sana langsung tersenyum, ia berkata bahwa itu mungkin akan bagus karena ia akan mengalami pertempuran yang menyenangkan. Tiba-tiba di sana Yosung pun berpikir tentang keadaan sekarang, dan ia berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah dunia di dalam tower itu nyata atau sebuah kepalsuan saja. Yosung di sana berkata bahwa dirinya bingung tentang apakah manusia di sana adalah makhluk virtual atau manusia yang memiliki kehidupannya sendiri. Tapi pada akhirnya Yosung pun hanya bisa terdiam, karena sekarang tujuan utamanya adalah menaklukkan tower tersebut. Burung-burung pun mulai terbang di langit tempat tersebut. Para ksatria mulai mengangkat pedangnya dan mereka berkata bahwa sekarang seorang player yang akan menyelamatkan mereka semua sudah tiba. Tak hanya itu, di sana mereka juga senang karena sekarang si gendut yang asalnya memimpin sudah tidak menjabat lagi. Para ksatria yang mendengar hal itu langsung senang, mereka berkata bahwa sekarang si gendut telah hilang jadi Tuhan masih berpihak pada mereka. Yosung yang melihat hal itu langsung senang, ia berkata bahwa sekarang moral para prajurit mulai meningkat karena pemimpin dari mereka sudah mulai berubah. Tiba-tiba di sana Yosung pun terkejut karena sekarang ia mendengar suara gaduh yang cukup kencang. Salah satu ksatria yang ada di sana pun langsung berkata bahwa sekarang kekaisaran telah melancarkan sebuah serangan ke arah mereka. Pasukan Yosung tidak mau kalah, dengan cepat mereka langsung bersiap dengan panah untuk menyerang pasukan kekaisaran. Ketika prajurit kekaisaran memanjat menara dan bersiap menyerang, pasukan Yosung pun langsung bersiap dengan panahnya untuk menembak bebenguk anggota kekaisaran. Anggota kekaisaran tak berhenti di sana, mereka terus bergerak karena ingin menghancurkan kerajaan Yosung. Para ksatria itu terus memanjat ke atas benteng istana agar mereka bisa menang dalam pertarungannya. Salah satu ksatria yang ada di sana pun langsung berkata bahwa jika mereka bisa mengalahkan mereka, maka momentum dari pertarungan itu akan berpihak pada mereka. Yosung langsung menyeringai, ia di sana bersiap untuk mengeluarkan Shadow Beast-nya, namun karena namanya terlalu panjang, ia pun memberi nama Shadow Beast itu dengan Blacky. Pada ksatria langsung terkejut karena di sana Yosung mengeluarkan aura yang mengerikan setelah memanggil Blacky. Blacky pun muncul, dan Blacky memiliki tubuh besar dengan bentuk wajah yang sangat mengerikan. Pasukan musuh mulai kebingungan. Di sana mereka bingung karena tadi Yosung mengeluarkan aura mengerikan yang terasa pada bulu kuduk mereka. Aura Blacky pun muncul ke arah mereka, tapi mereka hanya bisa fokus pada keadaan pada saat ini.
Pasukan musuh pun mulai kebingungan, karena sekarang di tengah mereka terjadi keributan, hingga teriakan muncul di mana-mana. Si ksatria yang tadi bingung pun langsung ketakutan karena ia tahu jika sekarang ada sesuatu mengerikan yang muncul ke arahnya. Ternyata hal itu adalah ulah Blackie. Di sana Blackie melancarkan serangan kuat dari tubuhnya sehingga para musuh langsung tewas karena kekuatan tersebut. Tentara musuh langsung kocar-kacir. Di sana mereka berkata bahwa sekarang ada monster. Jadi mereka semua harus lari dari tempat tersebut. Sambil bersiap kabur, di sana mereka berkata bahwa penyerangan gagal. Dan sekarang mereka harus fokus agar bisa kabur dari tempat tersebut. Namun saat mereka kabur, tiba-tiba tubuh mereka pun menjadi beku karena kekuatan milik seseorang. Kekuatan itu dilancarkan oleh Yosung. Dan Yosung sengaja melakukan hal tersebut agar Blackie bisa membantai mereka semua. Blackie pun sekarang muncul dengan mata merah yang mengerikan dan sekarang mulutnya sudah terbuka lebar karena bersiap untuk memakan para manusia yang tadi telah dibekukan. Para ksatria musuh yang sudah beku hanya bisa diam. Di sana mereka tak bisa bergerak karena kekuatan milik Yosung sangatlah besar. Pada akhirnya mereka semua pun menjadi daging cincang dan menjadi whiskas untuk Blackie. Peperangan pun terus terjadi. Terlihat saat ini pasukan Yosung dan juga kekaisaran masih bertarung dengan kekuatan penuh masing-masing. Yosung sendiri sekarang terus bergerak cepat sambil terus mengayunkan pedang kuat yang dirinya miliki. Pasukan musuh yang terkena kekuatan pedang Yosung pun langsung menjadi beku karena kekuatan milik Yosung ini sangatlah kuat. Yosung pun saat ini terlihat menatap tajam. Ia menatap tajam karena sekarang dirinya merasa bingung dengan sesuatu. Sambil memegang senjatanya di sana, Yosung pun berpikir bahwa sekarang si ahli pedang tidak berada di sana, sehingga membuat ia sedikit kebingungan. Sambil memperhatikan para ksatria di sana, Yosung berpikir bahwa para moral pasukannya telah meningkat. Yosung berpikir bahwa sekarang ia ingin mengalahkan si dewa pedang. Tapi meski begitu seorang player tetap tidak akan mati walaupun dibunuh oleh player lain. Yosung berkata bahwa player hanya akan dikeluarkan dari tower jika mereka kalah, karena di dalam tower para player tidak bisa saling membunuh satu sama lain. Meski begitu tower bisa saja membunuh seseorang karena kebijakan dari tower tersebut. Yosung pun mengatakan bahwa meskipun ia tidak takut mati, tapi tetap saja ia juga tidak ingin kalah dari tower tersebut. Pasukan musuh sendiri saat ini mulai terdesak karena sekarang mereka harus menghadapi Blackie yang memiliki kekuatan sangat besar. Pada akhirnya pasukan musuh pun banyak yang sudah tewas, dan mereka mati dalam keadaan yang mengenaskan karena tertancap pedang dan menjadi makanan bagi Blackie. Yosung pun di sana berkata bahwa seharusnya sekarang si dewa pedang telah muncul, karena sekarang sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan. Tiba-tiba pedang yang ada di sana pun bergetar dengan kuat. Pedang-pedang yang tadi menempel pada mayat pun mulai terpang, karena sekarang pedang itu dikendalikan oleh seseorang. Pasukan Yosung yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana mereka terkejut karena bingung dengan mengapa pedang itu bisa terbang dengan sendirinya. Pedang itu bergerak dengan cepat, dan Yosung tahu bahwa itu adalah perbuatan dari si dewa pedang yang mendapatkan skill untuk memanipulasi banyak pedang. Pedang-pedang itu terbang ke arah pasukan Yosung, sehingga Yosung sedikit bingung dengan cara si dewa pedang mendapatkan kartu skill seperti itu. Yosung pun tersenyum, dan ia berkata bahwa kemungkinan dia hanya beruntung hingga mendapatkan skill hebat seperti itu. Sambil menghindari serangan pedangnya, Yosung juga berpikir bahwa mungkin Monarch of Steel menganugerahkan hal itu pada dirinya. Yosung pun sekarang langsung bersiap dengan senjatanya karena ia tahu jika sekarang di Dewa Pedang akan ada pedang dengan dirinya. What the pak, adu pedang. Sambil tersenyum di sana, Yosung pun berkata bahwa jika ingin adu pedang, maka admin 100 alur cerita memiliki pedang yang sangat besar. Akhirnya Yosung pun langsung tersenyum dan ia berkata, jika sekarang bukanlah waktu bermain-main. Terlihat sekarang sudah ada banyak pedang yang mengarah pada dirinya, dan semua pedang itu sudah siap untuk menghantam tubuh Yosung. Yosung dengan cepat langsung mengeluarkan kekuatannya, dan ia pun langsung menangkis semua pedang yang datang pada dirinya. Yosung terlihat sangat senang, karena di sana ia merasa jika serangan tadi sangatlah mudah untuk ia counter. Yosung saat ini menggunakan sebuah kekuatan bernama Shadow Blade, dan hal itu membuat serangannya lebih kuat.
Pasukan musuh yang melihat Yosung muncul pun langsung berteriak kencang, dan mereka berkata bahwa sekarang player yang menjadi musuh mereka telah muncul. Yosung langsung menyeringai. Di sana ia berkata bahwa sepertinya jika dirinya ini diincar oleh para ksatria dari kekaisaran musuh. Para ksatria musuh pun makin bersemangat. Di sana mereka menambah kekuatannya sehingga bisa menekan pasukan milik Yosung. Yosung tersenyum kembali. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan kalah meskipun semangat dan mental dari musuhnya menjadi sangat besar. Yosung langsung mengeluarkan kekuatannya dan hal itu langsung membuat efek es kuat di seluruh tempat yang berada di dekat Yosung. Kekuatan es Yosung pun langsung menghentikan pedang yang melayang, dan sekarang Yosung berada di tengah pedang yang sedang terbang di atasnya. Yosung terus memperhatikan pedang yang melayang dengan wajah yang santai, dan ia berkata jika serangan itu tak berguna sedikit pun bagi dirinya. Terlihat di sana Yosung pun langsung tertawa meledek, dan ia berkata bahwa dirinya pasti bisa menyelesaikan serangan buruk seperti itu dengan sangat mudah. Tiba-tiba Siana Yosung pun terkejut karena sekarang dirinya merasakan sebuah serangan datang ke arah dirinya dengan cukup cepat. Meski ada sebuah serangan di sana, Yosung malah tersenyum karena ia tahu jika hal itu adalah salah satu dari rencananya. Yosung pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah perisai yang sangat kuat. Dijelaskan bahwa perisai itu memang sangat kuat karena bahkan bisa memantulkan serangan milik lawan. Orang yang melancarkan serangan ke arah Yosung pun akhirnya terkena serangan dirinya sendiri, karena tadi Yosung memantulkannya dengan mudah. Orang yang menyerang Yosung adalah si Dewa Pedang, dan sekarang si Dewa Pedang langsung terpukul mundur karena kekuatan perisai milik Yosung. Yosung di sana tersenyum meremehkan, dan ia berkata bahwa kekuatan dari si Dewa Pedang masih belum cukup untuk melawan dirinya. Si Dewa Pedang yang mendengar hal itu pun langsung tertawa, karena di sana ia merasa jika Yosung ini sangatlah sombong. Dengan wajah yang kesal di sana, si Dewa Pedang pun bertanya tentang apa arti menang di dalam tower itu bagi Yosung. Dengan tatapan tajamnya, si Dewa Pedang pun langsung berkata bahwa meskipun benteng tempat tersebut runtuh dan hancur, maka semuanya tetap tidak akan selesai kecuali Yosung berhasil dikalahkan. Yosung yang mendengar hal itu lagi-lagi meremehkan si Dewa Pedang. Ia di sana berkata bahwa si Dewa Pedang itu sangatlah lemah sehingga pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ketika mendengar hal itu, si Dewa Pedang pun langsung berkata bahwa dirinya adalah pahlawan. Ia mengatakan bahwa sebagai seorang pahlawan, maka ia harus melindungi dunia yang ada di tempat tersebut. Si Dewa Pedang langsung bersiap dengan senjatanya. Ia berkata bahwa Yosung yang merupakan pengganggu pasti tidak akan memahami tugas sejati dari seorang pahlawan. Dengan wajah yang sangat kesal di sana, si Dewa Pedang berkata bahwa Yosung ini tidak layak disebut sebagai raja dari para hero karena kelakuannya yang seperti sampah. Yosung pun berkata bahwa itu adalah pidato yang bagus, namun meski begitu di sana Yosung berkata bahwa seharusnya si Dewa Pedang berkaca diri, karena sejatinya ia juga selalu mengorbankan anggota guildnya agar si Dewa Pedang bisa selamat. Si Dewa Pedang yang mendengar hal itu pun langsung menatap tajam, karena di sana ia terkena lautan fakta yang dilontarkan oleh Yosung barusan. Tiba-tiba di sana si Dewa Pedang pun langsung berteriak kencang, dan ia berkata bahwa Yosung sekarang akan mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Si Dewa Pedang langsung bergerak cepat, dan sekarang ia sudah bersiap untuk melancarkan serangan ke arah Yosung yang berada di hadapannya. Yosung dengan mudah langsung menahan serangannya, dan ia berkata bahwa si Dewa Pedang ini sepertinya sangat marah karena ia tertampar oleh fakta yang nyata. Pertahanan Yosung tadi pun langsung dihancurkan oleh si Dewa Pedang. Namun meski begitu di sana Yosung tidak kenapa-napa karena ia menghindari serangannya. Salah satu serangan yang es milik Yosung pun sekarang sedang melayang ke arah si Dewa Pedang yang menatap dengan wajah kebingungan. Yosung yang melihat hal itu langsung menatap dengan merendahkan, karena di sana ia merasa jika si Dewa Pedang ini beda level dengan dirinya. Sambil menghancurkan serangan es Yosung di sana, si Dewa Pedang berkata bahwa kekuatan Yosung ini sangatlah lemah dan serangannya juga masih memiliki banyak celah di dalamnya. Tiba-tiba di sana si Dewa Pedang pun terkejut karena sekarang di belakangnya ada Blacky yang bersiap untuk menerkamnya. Dengan cepat ia pun langsung menghindar karena ia tahu jika tadi ia terkena serangan Blacky maka kemungkinan ia akan menjadi whiskas bagi Blacky yang sedang kelaparan.
Sambil berdiri di atas pedangnya, di sana sang dewa pedang pun berkata bahwa sekarang para elder sedang memperhatikan mereka, jadi ia harus bertarung dengan benar. Yosung yang mendengar hal itu langsung tertawa dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin repot-repot bertarung dengan si dewa pedang. Yosung pun langsung bersiap dengan senjatanya. Terlihat dengan cepat ia langsung berada di depan si dewa pedang dan sekarang sudah siap untuk memberikan sebuah serangan yang sangat fatal. Si dewa pedang yang melihat hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa perkataan Yosung ini selalu tidak sesuai dengan apa yang akan diperbuat oleh dirinya. Namun tiba-tiba di sana si dewa pedang pun langsung kebingungan karena sekarang ia melihat sesuatu yang aneh di depan dirinya. Terlihat saat ini Yosung sedang meloncat ke bawah benteng dan hal itu langsung membuat si dewa pedang bingung dengan kelakuan yang dilakukan oleh Yosung. Yosung saat ini tertawa senang dan ia sedang berlari menuju ke suatu tempat sambil meninggalkan si dewa pedang yang sudah bersiap untuk bertarung. Si dewa pedang pun langsung ingat bahwa mungkin Yosung ini sedang merencanakan sesuatu karena ia ingin melakukan sebuah rencana yang sangat membagongkan. Terlihat saat ini Yosung bergerak cepat ke arah pasukan musuh dan ia sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Si dewa pedang yang baru menyadari hal itu pun langsung turun ke bawah dan ia berkata bahwa tipu daya milik Yosung ini benar-benar sangat kuat. Sambil mengejar Yosung, di sana si dewa pedang pun berteriak. Di sana ia berkata agar sekarang Yosung berhenti dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Cerita pun bersambung, anjay. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira si Yosung ini mau melakukan hal apa lagi sampai bikin seorang dewa pedang kesal karena kelakuannya? Coba komen di bawah. Menurut kalian ke depannya bakal kayak gimana? Dan mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.